Selamat bergabung semuanya di Sekte Yanti Top Markotop. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Phoenix Guntur. Lalu Xiao Yan bisa merasakan adanya krisis hidup dan mati dan Xiao Yan pada saat ini mengertakkan giginya. Xiao Yan menyadari bahwa dengan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan tidak akan bisa menanganinya. Pada akhirnya klon iblis keabadian pada saat ini muncul di samping Xiao Yan. Sosoknya terlihat seperti sosok lelaki tua. Sesaat kemudian sosok klon iblis keabadian dan Xiao Yan pun seketika mulai bergabung. Tiba-tiba seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan guntur hitam ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya. Xiao Yan menatap ke arah sinar guntur yang menderuk yang dilesatkan oleh Phoenix Guntur. Pada akhirnya sesaat kemudian sosok Xiao Yan sepenuhnya diselimuti oleh sinar guntur yang memekakkan telinga. Guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan ketika berhadapan dengan lesatan cahaya guntur. Ini adalah terakhir kalinya klon iblis keabadian mengeluarkan kekuatannya dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan kehidupan dari klon iblis keabadian telah menghilang. Seluruh tubuhnya hampir mencapai batasnya dan setelah beberapa saat, pancaran cahaya pun menghilang di tanah yang dipenuhi dengan guntur ini. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini terlihat sedang berdiri dengan cahaya guntur yang bersinar. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memiliki kilatan di matanya ketika bergumam bahwa Xiao Yan telah mencapai 1 juta meter persegi. Xiao Yan dapat merasakan aura guntur yang sangat megah yang berada di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian klon iblis keabadian dan Xiao Yan mulai terpisah. Xiao Yan langsung menggunakan api keabadian untuk menstabilkan aura kehidupan yang akan menghilang dari klon iblis keabadian. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata kepada guntur surgawi penghancur kehampaan apakah Xiao Yan memenuhi syarat untuk mengendalikan kekuatannya. Suara dari guntur surgawi penghancur kehampaan juga pada akhirnya terdengar di telinga Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa kekuatan fisik Xiao Yan hampir tidak cukup. Namun itu semua masih tergantung apakah kemauan Xiao Yan cukup kuat atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk berat ketika berkata bahwa Xiao Yan siap dan mereka bisa memulainya. Sesaat kemudian tubuh klon iblis keabadian pada akhirnya bergetar hebat dan jantung guntur hitam seukuran telapak tangan terpisah dari tubuhnya. Jantung guntur ini melayang di hadapan Xiao Yan sementara Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Xiao Yan segera memasukkan klon iblis keabadian yang benar-benar telah sekarat ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Xiao Yan masih menggunakan api keabadian untuk memperbaharui kehidupan dari klon iblis keabadian. Xiao Yan pada saat ini masih perlu menyimpan tubuh klon iblis keabadian. Klon iblis keabadian salah satu dari 12 leluhur dunia kuno iblis keabadian. Status ini mungkin akan berguna di masa depan oleh karena itu Xiao Yan harus menyimpannya. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Sesaat kemudian jantung guntur yang melayang di hadapan Xiao Yan ini segera berubah menjadi petir hitam dan menyerbu ke dalam dantian Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan perubahan yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi di tubuh Xiao Yan. Kekuatan dari guntur surgawi penghancur kehampaan ini benar-benar merusak keseimbangan dari 3 jantung api. Xiao Yan segera memuntahkan seteguk besar darah dan energi kekerasan di tubuh Xiao Yan seketika meluap dengan liar. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada Xiao Yan dengan seluruh tubuh Xiao Yan yang terasa tiba-tiba seperti gunung berapi yang hendak meledak. Beruntung pagoda pemurnian pada saat ini memancarkan kekuatan yang kuat dan lembut yang muncul di tubuh Xiao Yan. Kekuatannya tampak seperti 2 tangan besar yang menenangkan 3 jantung api dan perlahan mengelilingi guntur surgawi. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini juga menghela nafas lega tetapi pada saat berikutnya energi kekerasan dari guntur surgawi penghancur kehampaan memenuhi tubuh Xiao Yan.
lautan guntur Xiaoyan seluas 1 juta meter persegi juga pada saat ini melonjak untuk saling mengimbangi. Lautan guntur Xiaoyan mulai segera dengan cepat ditelan oleh guntur surgawi, namun pada saat yang bersamaan pada saat ini terlihat adanya aliran darah atau urat guntur penghancur kehampaan pertama yang muncul di tubuh Xiaoyan. Jumlah dari urat guntur ini juga seketika makin bertambah. Lautan guntur yang dikonsumsi ini tampaknya telah berubah menjadi urat guntur surgawi penghancur kehampaan. Pada saat sebelumnya klon iblis keabadian hanya membuka sekitar 10 saluran, namun pada saat ini dengan 1 juta lautan guntur Xiaoyan yang telah menghilang lebih dari setengahnya, Xiaoyan telah membentuk lebih dari 10 saluran darah guntur penghancur kehampaan. Seiring dengan bertambahnya jumlah dari urat guntur ini maka akan semakin banyak lautan guntur yang dibutuhkan untuk membentuknya. Pada akhirnya dengan waktu kurang dari setengah jam jumlah urat guntur di tubuh Xiaoyan ditetapkan menjadi 18. Namun meskipun begitu hal ini tidak berarti bahwa Xiaoyan telah berhasil mengendalikan guntur surgawi penghancur kehampaan. Saat berikutnya seluruh daging dan darah Xiaoyan juga pada saat ini seketika meledak. Guntur surgawi penghancur kehampaan di sekujur tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar membinasakan tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba suara jeritan menyakitkan Xiaoyan segera terdengar dari lantai atas menuju ke lantai bawah. Jeritan menyedihkan ini menyebar ke seluruh aula penjara guntur dan banyak orang yang telah diintimidasi oleh Xiaoyan memancarkan rasa senang. Mereka menyadari bahwa suara ini pasti berasal dari sosok yang pada saat sebelumnya memukuli mereka. Banyak di antara mereka mengungkapkan senyum dan bergumam bahwa akhirnya perbuatan buruk pria ini mendapatkan balasan. Sementara itu Rancang yang sedang duduk di puncak di luar menara juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Rancang menatap ke lantai atas dari aula penjaga guntur dengan kepanikan. Pada saat ini cahaya guntur yang menyilaukan meledak dari puncak aula menerangi seluruh lantai. Jeritan yang lebih menyedihkan pada saat ini kembali datang dari dalam dan Rancang menyadari bahwa ini adalah Xiaoyan. Namun Rancang pada saat ini tidak terburu-buru mengambil tindakan karena meskipun Xiaoyan berteriak kesakitan, hal yang lebih mengejutkan bagi Rancang adalah aura kehidupan Xiaoyan tidak melemah sama sekali dan bahkan menjadi semakin kuat. Setelah merasakan aura Xiaoyan ini kegembiraan pada akhirnya muncul di mata Rancang. Sosoknya lanjut bergumam bahwa inilah yang disebut dengan latihan tubuh fisik asli. Xiaoyan benar-benar sangat gila dan Xiaoyan benar-benar mampu menahan kekuatan ini. Sementara itu kembali ke Xiaoyan di mana tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Namun pada akhirnya cahaya guntur di lantai atas aula penjara guntur berangsur-angsur mulai mereda. Sesaat kemudian gelombang energi dan darah yang sangat kaya segera terpancar dari Xiaoyan. Guntur hitam pada saat ini terlihat menari-nari menyelimuti tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang pada saat sebelumnya hancur juga pada saat ini segera pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ada juga urat guntur yang kuat yang mengalir yang pada saat ini berada di bawah daging dan darah Xiaoyan. Selain itu ketika Xiaoyan menyempurnakan guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat yang bersamaan Phoenix guntur juga menyemprotkan sinar cahaya guntur kepada Xiaoyan berkali-kali. Hal ini pada akhirnya membantu Xiaoyan dan meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa dengan kekuatan fisik dan origin Qi Xiaoyan pada saat ini seharusnya Xiaoyan mampu bersaing dengan Dogat bintang 8 tahap menengah atau bahkan akhir. Xiaoyan juga pada saat ini nafas lega karena ketika Xiaoyan mendeteksi jumlah dari urat guntur miliknya, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa total ada 20 urat guntur. Ini adalah manfaat di bawah pengaruh dari sinar guntur yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Phoenix guntur. Xiaoyan pun kembali bergumam bahwa jika semua urat guntur penghancur kehampaan dibuka, mungkin tubuh fisik Xiaoyan benar-benar akan dapat menyentuh tingkat keabadian.
Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan pandangannya menatap dengan penuh rasa terima kasih ke arah Phoenix Guntur. Sesaat kemudian Xiao Yan mau tidak mau bertanya kepada guntur surgawi penghancur kehampaan dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya apakah burung Phoenix Guntur di atas kepala Xiao Yan ini merupakan jantung guntur. Guntur surgawi penghancur kehampaan tanpa banyak basa-basi segera mulai menjawab pertanyaan dari Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini adalah jantung guntur peringkat kelima di antara peringkat yang ada. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan kembali bertanya dengan heran apakah ini benar-benar jantung guntur. Guntur surgawi penghancur kehampaan terlihat sedikit tidak senang ketika bertanya memangnya kenapa jika ini adalah jantung guntur. Apakah Xiao Yan pada saat ini masih serakah dan ingin memurnikannya ke dalam tubuhnya? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata tentu saja hal tersebut tidak ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya merasa sedikit aneh mengapa jantung guntur ini dipenjara di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan secara alami mengetahui kapasitas tubuh fisiknya. Xiao Yan telah mencapai batasnya sekarang dengan adanya 3 jantung api dan 1 jantung guntur. Ini merupakan 4 benda ilahi dan kekuatannya benar-benar sangat mencengangkan dengan adanya keempat benda ini semuanya benar-benar sudah sangat berlebihan dengan kondisi fisik Xiao Yan saat ini. Jika Xiao Yan secara paksa memurnikan yang lain Xiao Yan mungkin benar-benar akan meledak dan berakhir dengan kematian. Sementara itu guntur surgawi hancur kehampaan pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa jantung guntur ini tampaknya memiliki sifat iblis dan dirinya seharusnya berada di sini secara sukarela untuk mengkonsumsi sifat iblisnya dari waktu ke waktu, atau mungkin juga ada seseorang yang kuat yang akan memurnikannya dan mengusir sifat iblisnya. Terlebih lagi dirinya pada saat ini hampir sama sekali tidak memiliki kecerdasan spiritual. Setelah dilepaskan dirinya akan membiarkan siapa atau apapun menjadi wadah miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa awalnya Xiao Yan ingin menggunakan hal ini untuk terus berkembang. Tetapi setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh jantung guntur, sepertinya akan buruk jika Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Guntur surgawi penghancur kehampaan juga setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya segera berkata sebaiknya Xiao Yan dengan cepat pergi dan jangan terus memprovokasinya. Bukanlah hal yang tidak mungkin sosoknya akan menjadi gila dan membunuh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan segera menangkupkan tangannya ke arah Phoenix Guntur di udara. Xiao Yan lanjut berkata meskipun Xiao Yan tidak tahu apakah senior masih memiliki kecerdasan atau tidak, Xiao Yan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Jika Xiao Yan memiliki kesempatan Xiao Yan akan datang lagi dan mengusir sifat iblis jahat miliknya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Phoenix Guntur juga tidak menanggapi perkataan Xiao Yan dan hanya ada gemuruh guntur yang masih terdengar. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan slip giok dan menghancurkan di telapak tangannya. Dalam sekejap mata sosok Xiao Yan pada akhirnya menghilang dari lantai atas aula penjara guntur. Menyadari hal tersebut Rancang yang berada di luar juga seketika bergegas melesat menuju ke arah Xiao Yan di bawah. Begitu keduanya bertemu Rancang pada saat ini lanjut bertanya bagaimana kabar dari saudara laki-laki. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan baik. Rancang memandang ke arah Xiao Yan dan bisa merasakan energi serta darah yang kuat yang memancar dari tubuh Xiao Yan. Matanya kembali berbinar dengan penuh energi ketika dirinya berkata bahwa ini adalah kekuatan fisik yang begitu kuat. Jika ini terus berlanjut sepertinya tubuh fisik saudara Xiao Yan akan mampu menembus tingkat keabadian.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak penjaga seketika menghampiri Xiao Yan dan berteriak dengan serempak ketika memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan melihat sekeliling dengan tatapan agak aneh. Sementara itu Rancang tersenyum dan berkata bahwa tidak mengherankan jika mereka semua sangat mengagumi dan menghormati Xiao Yan. Mereka semua telah mengetahui identitas Xiao Yan dan tentu saja mereka semua harus bersikap sopan. Menanggapi hal tersebut senyum lembut pada saat ini seketika muncul di wajah Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan berkata kepada semua orang agar mereka tidak perlu bersikap sopan. Yang mulia adalah masa lalu dan namanya pada saat ini adalah Xiao Yan. Para penjaga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka tidak menyangka bahwa karakter Xiao Yan ini benar-benar begitu lembut. Sikap Xiao Yan ini segera membuat semua orang merasa sangat santai dan nyaman berada di dekat Xiao Yan. Pada akhirnya mereka semua segera kembali mendekat sambil memegang buku bergambar di tangan masing-masing. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa dirinya telah tumbuh dewasa dengan mendengarkan cerita Yang Mulia. Oleh karena itu bisakah Yang Mulia pada saat ini menandatangani namanya untuk si penjaga? Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan mengambil buku bergambar dari tangan penjaga tersebut. Xiao Yan melihatnya dengan rasa ingin tahu dan Xiao Yan kembali terkejut ketika melihat judul buku yang bertuliskan prequel Yang Mulia. Sementara itu Rancang pada saat ini segera menjelaskan bahwa Xiao Yan jangan kaget dan hal ini adalah hal yang tidak mengherankan. Di alam dewa kuno cerita Yang Mulia adalah bacaan yang banyak dibaca oleh anak-anak sejak mereka masih kecil. Dengan begitu sangat wajar jika mereka memuja Xiao Yan. Selesai Rancang berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan buku bergambar yang sama dengan yang lainnya. Sementara itu di bawah tatapan harap semua orang Xiao Yan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan segera menandatangani buku bergambar mereka satu demi satu. Begitu selesai Rancang pada saat ini segera mendekati Xiao Yan dengan senyum lucu. Sosoknya segera berkata bagaimana jika saudara Xiao Yan juga menandatangani buku milik Rancang. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan segera menandatangani buku milik Rancang. Begitu selesai Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan berkata sebaiknya mereka pada saat ini kembali. Rancang menganggukkan kepalanya dan keduanya pada akhirnya melesat menjadi pelangi cahaya. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan kembali bertemu dengan ketiga istrinya. Xiao Yan memanfaatkan waktu mencoba yang terbaik untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan masing-masing. Xiao Yan menghabiskan waktu 1 tahun yang nyaman di halaman bersama dengan ketiga istrinya yang cantik. Namun Xiao Yan tahu bahwa kehidupan yang damai seperti ini hanyalah ilusi sementara dari krisis yang sedang terjadi. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi dan keengganan pada saat ini terlihat di wajah ketiga istri Xiao Yan. Namun setelah mereka mendengar apa yang diceritakan oleh Xiao Yan mereka semua pada saat ini hanya bisa terdiam. Mereka hanya bisa merelakan kepergian Xiao Yan dan perpisahan pada akhirnya benar-benar terjadi. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera pergi meninggalkan ketiga istrinya dalam keadaan sedih. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung meninggalkan alam dewa kuno melainkan pergi ke kuil kuno terlebih dahulu. Xiao Yan datang ke aula utama untuk menemui Yang Mulia Ratu. Begitu melihat penampilan Xiao Yan Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah Xiao Yan sudah siap untuk pergi. Xiao Yan mengangguk sedikit sementara Yang Mulia Ratu bertanya apakah rencana Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini teringat kepada benua Douqi dan benua Doudi. Meskipun mereka telah dipindahkan tetapi itu tidak berarti mereka akan bisa selamat dalam ancaman. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa sebelum Xiao Yan pergi, Xiao Yan ingin bertanya apakah Yang Mulia Ratu bisa membantu menjaga benua Douqi dan benua Doudi.
Yang Mulia Ratu menganggukkan kepalanya dan berkata agar Xiao Yan jangan khawatir. Begitu Xiao Yan berperang dengan mansion surgawi, mereka sudah membuat keputusan. Semuanya juga telah disembunyikan dan sulit bagi mansion surgawi untuk mendeteksinya. Xiao Yan pun menghela nafas dan menangkupkan tangannya kepada Yang Mulia Ratu sambil mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan bertanya apakah Xiao Yan sudah tertarik pada Yang Mulia Ratu. Selain itu meskipun Xiao Yan memiliki banyak istri tetapi tidak ada anak perempuan yang pandai seperti Yang Mulia Ratu. Dengan begitu apakah Xiao Yan ingin mempertimbangkan semuanya kembali? Xiao Yan pun menghela nafas dan tidak menanggapi perkataan dari Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan pada saat ini sedikit berbisik. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan memiliki satu hal lagi untuk dibicarakan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan melihat sekeliling aula dengan adanya ratusan sosok yang berada di sekitar. Yang Mulia Ratu pada akhirnya memahami maksud Xiao Yan dan segera melambaikan tangannya. Aura seketika menyelimuti area di sekitar. Barulah sesaat kemudian Xiao Yan berbicara kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata, bisakah Yang Mulia Ratu memastikan bahwa tidak ada penyusup atau mata-mata di alam dewa kuno? Yang Mulia Ratu menunjukkan ekspresi serius dan bertanya apakah menurut Xiao Yan ada mata-mata dari mansion surgawi di alam dewa kuno? Xiao Yan pada saat ini mengangguk dan bergumam bahwa mansion surgawi telah mengetahui semua berita tentang Xiao Yan. Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiao Yan dengan heran dan bertanya bagaimana mereka bisa tahu. Xiao Yan pun segera menceritakan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berkata apakah Yang Mulia Ratu masih ingat ketika Xiao Yan mengambil tubuh salah satu Raja Roh? Sekarang dirinya telah pulih dan segelnya telah dibuka oleh mereka. Sangat mustahil bagi mereka untuk melenyapkan segel yang ditetapkan oleh Xiao Yan terkecuali mereka mengetahui berita tersebut. Yang Mulia Ratu pun menghela nafas dan bergumam mungkinkah mata-mata ini benar-benar harus dihapuskan? Mendengar nada bicara dari Yang Mulia Ratu, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir mungkinkah Yang Mulia Ratu telah menyadari adanya penyusup. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya apakah Yang Mulia Ratu mengetahui tentang hal ini. Yang Mulia Ratu menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ada 5 orang yang bisa diidentifikasi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera bertanya karena Yang Mulia Ratu tahu mengapa dirinya tidak menyingkirkan orang-orang ini. Yang Mulia Ratu dengan tenang segera menjelaskan bahwa alam dewa kuno memiliki mata-mata di mansion surgawi. Selain itu mansion surgawi juga secara alami memiliki mata-mata di alam dewa kuno. Faktanya kedua belah pihak mengetahui hal ini satu sama lain. Karena mansion surgawi belum menangani hal ini maka alam dewa kuno juga tidak perlu melakukan tindakan. Setidaknya para informan ini juga masih belum bisa menyentuh inti rahasia dari alam dewa kuno. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan lanjut berkata karena mereka semua memiliki informan maka mereka harus membuat sebuah rencana. Yang Mulia Ratu pun sedikit mengangguk memilih untuk mematuhi pengaturan yang pada saat ini dibuat oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah semua pengaturan dibuat tidak lama kemudian semua orang diperintahkan untuk berkumpul di langit di atas alam dewa kuno. Xiao Yan pada saat ini menangkupkan tangannya satu persatu kepada semua orang mengucapkan perpisahan. Semua orang di langit di atas alam dewa kuno juga mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan. Pada saat ini terdapat 5 total bahtera yang terlihat identik. Setelah perpisahan singkat Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan perlahan melangkah ke salah satu bahtera. Di bawah tatapan semua orang kelima bahtera pada akhirnya seketika melesat dan menghilang. Bersamaan dengan kepergian Xiao Yan, Rancang pada saat ini sedikit bingung. Sosoknya lanjut bertanya kepada Yang Mulia Ratu mengapa dirinya membutuhkan 5 bahtera untuk keberangkatan dari saudara Xiao Yan.
Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menoleh dan bertanya apakah mereka semua ingin tahu. Rancang dan yang lainnya pada saat ini sementara Yang Mulia Ratu sedikit terdiam. Setelah beberapa saat Yang Mulia Ratu pada akhirnya mengangkat bahu dengan tampak bingung. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya juga ingin tahu alasannya tetapi Xiao Yan tidak mengatakannya. Keingintahuan semua orang pada akhirnya pada saat ini benar-benar tidak terjawab sebelum akhirnya mereka pergi satu demi satu. Kedamaian alam dewa kuno pada akhirnya segera kembali seperti sebelumnya. Di aula utama Yang Mulia Ratu sedang melukis potret Xiao Yan. Sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyuman seolah-olah semakin dirinya melihat Xiao Yan semakin dirinya menyukainya. Namun tidak lama kemudian pada saat ini ledakan seketika terjadi dengan pintu yang terbuka dengan keras. Di luar aula utama Kei Yun dan yang lainnya pada saat ini bergegas memasuki aula dengan penuh kepanikan. Rancang bahkan tersandung dan berguling-guling dengan mata yang dipenuhi kepanikan. Seluruh tubuh Rancang gemetar ketika semua orang pada saat ini menghadap Yang Mulia Ratu. Rancang pada saat ini berteriak kepada Yang Mulia Ratu bahwa ada sesuatu yang besar yang telah terjadi. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya apa yang sangat mereka khawatirkan. Mata Rancang pada saat ini memerah, begitu juga dengan Ye Fei Yu. Sosoknya segera menjelaskan bahwa saudara Xiao Yan telah mati. Beberapa senior lainnya juga pada saat ini mengepalkan tangan mereka karena mereka sangat sulit mempercayai fakta ini. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini terlihat memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Melihat hal tersebut pada saat ini semua orang segera kembali menjelaskan bahwa Xiao Yan sudah mati. 5 bahtera mereka juga telah dihancurkan berkeping-keping begitu mereka meninggalkan alam dewa kuno. Semua sisa-sisa bahtera hancur lenyap setelah dihantam oleh sinar pemusnahan dari mansion surgawi. Sebaiknya mereka pada saat ini segera mengirim pasukan untuk membalaskan dendam atas kematian dari saudara Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini perlahan berdiri dan semua orang seketika menegang. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk mundur dan pergi. Di sisi lain melihat Yang Mulia Ratu yang pada saat ini tampak acuh tak acuh, Rancang dan yang lainnya menggertakkan gigi. Rancang juga pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak bisa mengabaikan kematian dari Xiao Yan. Mereka harus melakukan tindakan dan mereka juga harus melakukan pencarian. Mungkin saja arah Xiao Yan belum mati karena jasadnya saja bahkan tidak ditemukan. Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini dengan tegas segera menatap ke arah semua orang. Yang Mulia Ratu pada saat ini menghela nafas sebelum akhirnya berkata agar mereka menyiapkan pemakaman. Karena Yang Mulia telah meninggal dunia maka semua makhluk di alam dewa kuno harus memberikan penghormatan kepadanya selama 100 tahun. Semua orang seketika tercengang menatap ke arah Yang Mulia Ratu dengan penuh kebingungan. Kei Yun juga menunjukkan ekspresi yang rumit karena semua ini bukanlah gaya dari Yang Mulia Ratu. Namun jika mereka memperhatikan kartu kehidupan Xiao Yan yang terbelah menjadi 2 mereka dapat memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar telah mati. Kartu kehidupan Xiao Yan inilah yang pada akhirnya membuat semua orang yakin bahwa Xiao Yan benar-benar sudah tiada. Seluruh alam dewa kuno pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Pada akhirnya upacara pemakaman atas kematian Xiao Yan segera dilangsungkan di alam dewa kuno. Semua orang pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan atas meninggalnya Xiao Yan. Ketiga istri Xiao Yan yang menghadiri pemakaman juga pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Qi dan King Lin pada saat ini sudah nangis bombay. Hanya Kai Lin yang masih memiliki mata dingin dengan tangan yang terkepal. Kai Lin pada saat ini bergumah bahwa mayatnya belum ditemukan dan hal ini masih belum bisa dipastikan. Hal ini memungkinkan Xiao Yan masih hidup dan hanya saja mereka tidak mengetahui keberadaannya. Mendengar gumaman dari Kai Lin, Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menggelengkan kepalanya.
Sosoknya lanjut menyerahkan kartu kehidupan Xiao Yan kepada Kailin yang terbelah menjadi dua. Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa kartu kehidupan Xiao Yan telah rusak dan dirinya khawatir. Telapak tangan Kailin pada saat ini bergetar begitu memegang kartu kehidupan dari Xiao Yan. Kailin merasa seolah-olah hatinya hancur begitu menerima fakta bahwa Xiao Yan benar-benar telah mati. Kailin pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Kailin benar-benar tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan, karena Babang Tampan Xiao Yan yang jago bergoyang telah tumbang.